Kenapa lu tuh sedih banget di tangga termenung gini? Berisik. Patah hati nih gua, gosong luar dalam. Ya elah kayak bocah MF lu, kenapa sih lang? Porto gua kebakaran. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Ramalan Saham. Aduh, pasar minggu lalu bikin kita semua broken heart kayak Mas Untung. Karena jebol 7% sampai dengan level 5.800. Kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kenapa sih pasar itu jatuh dalam banget? Dari yang tadinya sampai 6.400, tiba-tiba langsung tus. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah saham-saham yang membuat IHSG jeblok di minggu lalu. Kita lihat paling 5 teratas itu adalah big caps ya, salah satunya BBRI dan juga Telkom. Nih, di sebelah sini ada saham-saham yang sepekan lalu itu terjunnya dalam banget. Dan kelima saham ini adalah primadona di tahun lalu sebenarnya. Kita lihat ada Agro, ada KF, ada IRA, ada INAF, dan juga PH. Kelima saham itu, atau 4, adalah saham-saham emiten farmasi. Semua orang berusaha pengen kabur dari sana. Dalam satu hari itu udah biasa banget. Kelima saham itu langsung auto reject bawah 7%. Makanya kalau kita lihat di data yang sebelumnya itu dalam sepekan mereka turunnya 35%. Wah, gila banget. Nah, dari penurunan IHSG nih sebenarnya siapa sih yang diuntungin? Yang diuntungin jelas investor asing, karena kalau dilihat nih datanya nih, mereka masih melakukan akumulasi beli dalam sebulan bahkan seminggu. Mereka membeli saham-saham ini. Nah, pertanyaannya nih, kenapa IHSG turun? Wah, apakah karena ketakutan 1 juta kasus COVID-19? Wah, kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, ketika pasar saham itu jatuh dalam banget, para investor lari ke aset aman, misalnya ke obligasi ataupun emas. Tapi kita lihat datanya. Nah, ini datanya. Faktanya adalah bond kita dalam sebulan terakhir pun ternyata turun. Nah, dan ini data harga emas. Dalam sebulan pun turun. Jadi sebenarnya investor itu larinya kemana sih? Kami tidak bisa berasumsi. Nanti disangkanya kita melakukan pom-pom lagi. Maka itu, kita langsung aja tanya ke analis. Halo Pak, jadi kenapa pasar dalam sepekan ini turun? Apakah memang ada sentimen negatif? Halo Sobat Bisnis, saya Wawan Hendrayana, Kepala Analis dari Infovesta. Nah, jadi kalau yang sekarang terjadi sih menurut saya, nomor 1 memang valuasi mahal, lalu kedua, katalisnya memang sedang banyak yang negatif ya. Nomor 1 dari sisi kesehatan, kita ada pemberlakuan PPKM yang lebih ketat daripada PSBB, otomatis aktivitas bisnis masyarakat juga berkurang. Ini efeknya adalah ke pertumbuhan ekonomi Q1 tahun 2021 sepertinya tidak akan setinggi yang diperkirakan, itu satu. Lalu kedua, kalau terutama di 2 hari terakhir kita lihat laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar sudah mulai keluar, yang terutama yang full year tahun 2020, ternyata beberapa perusahaan itu jatuhnya juga lebih dalam dari perkiraan. Ini juga memicu ada koreksi. Nah Pak, yang kedua nih, sebenarnya kita menunggu apa sih supaya market bisa rebound lagi ke level 6.000?
Nomor satu sih pasti terkait kesehatan. Jadi kalau ada berita positif tentang vaksinasi, seperti kemarin kan beritanya dari yang ditargetkan untuk yang eh, dari yang kesehatan saja, dari yang bekerja pada bidang kesehatan saja itu kalau nggak salah baru 50% dari target ya, kan seperti itu distribusi vaksin. Jadi itu pun ya harapannya itu dapat segera dituntaskan begitu, itu satu. Terus kedua dari ekonomi sih, tapi kalau ekonomi mungkin agak berat kalau berharap dalam jangka pendek karena kan jumlah penderita COVID terus naik ya, kita udah tembus 1 juta, lalu juga penderita harian baru juga terus pecah rekor juga. Jadi harapan bahwa PPKM akan direlaksasi itu sepertinya belum akan terjadi di masa waktu dekat. Tapi kalau ada berita bahwa mengarah ke sana, saya rasa itu akan jadi katalis positif juga. Pak, pengen nanya dong, ini kenapa sih saham-saham itu banyak yang auto reject bawah dalam sepekan kemarin? Kalau kita bicara spesifik farmasi, itu mereka sahamnya naiknya udah bukan ratusan persen lagi ya, bisa ribuan waktu naiknya. Jadi secara valuasi sudah sangat mahal sekali sih. Jadi waktu itu juga naiknya karena ekspektasi bahwa ada vaksinasi itu akan memacu pertumbuhan laba dari para emiten farmasi. Jadi itu sih kalau ARB saya lihat. Jadi ketika terjadi koreksinya cenderung lebih lama. Dibanding kalau dulu sehari bisa turun 20% gitu. Kalau dulu mungkin turun 20, ya sudah habis semua tuh barang yang mau dijual. Besoknya bisa naik. Kalau sekarang mungkin enggak. Mau turun 20% itu butuh waktu 3 hari. Oke Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Wah, thank you Pak, bagus banget Pak. Nah, kita lanjut langsung ke analis yang kedua nih. Oke, ini kan pasar udah keriset lagi nih Pak. Udah turun ke 5.800 sementara proyeksi itu masih di level 6.400 dan lebih. Dari sini, investor retail atau investor lainnya bisa mulai mantengin saham yang mana nih Pak untuk masuk nih? Halo, saya Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Jangan semua saham yang kita taruh di portofolio kita itu saham-saham yang agresif. Tapi harus ada saham yang istilahnya kita lihat secara valuasi masih murah, dan ada sebagian yang istilahnya saham yang sedang jalan, yang agresif, misalnya terkait tentang nikel dan lain sebagainya. Tapi harus kita diversifikasi, jangan tersentralisasi di satu sektor. Sehingga kalau tersentralisasi di satu sektor, akibatnya apa? Jika kita ruginya akan besar sekali. IHSG kira-kira masuk ke bulan Februari bakal kemana nih Pak? Apakah dia akan naik atau justru turun? Tidak hanya based on news, based on sentiment, tapi kita harus lihat sekali lagi kesehatan keuangannya, valuasinya bagaimana, dan juga manajemennya. Itu yang perlu kita ingat. Nah, lalu bagaimana terkait tentang IHSG? Akankah IHSG ini akan berlanjut turun atau tidak? Nah, kalau berdasarkan pengamatan saya dari technical analysis ya, titik krusial selanjutnya setelah hari ini IHSG ditutup di tanggal 29 Januari 2021 di angka 5.862, next support yang perlu kita perhatikan ada di angka 5.784. Nah, jika 5.784 ini tertembus dengan volume yang masih cukup kencang seperti hari ini, ada potensi bisa sampai antara 5.500 sampai 5.600. Sehingga buat para trader terutama, jangan masuk saat ini. Kita masuk, tunggu ada konfirmasi pembalikan arah. Tetapi untuk para investor, kita bisa mulai beli cicil. Beli bertahap dari 5% atau 10% dari dana yang ada. Kalau untuk trader, kita bisa istilahnya siapkan full cash terlebih dahulu. Rekomendasi Bapak, target IHSG dalam jangka dekat dan juga saham-saham yang menarik. Apa nih? Saham terbesar di IHSG adalah sektor finansial, sekitar 30%. Sehingga sektor yang perlu kita perhatikan adalah sektor perbankan, di mana kita bisa melihat sektor perbankan ada beberapa yang istilahnya belum balik ke harga pre-COVID dan cenderung naik dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Dan saat ini saham tersebut sedang menguji MA 100-nya, yakni di 5.500. Siapa itu? BPNI. Karena BPNI dia ini belum balik ke pre-COVID level dibandingkan BCA dan BBRI. Sehingga BPNI cukup menarik untuk kita mulai koleksi bertahap di level 5.500
Kemudian level selanjutnya yang bisa kita koleksi di antara 5350. Kemudian next titik yang bisa kita ambil untuk koreksi adalah di angka 5000. Jadi perhatikan 5500, 5300 dan juga 5000. Kemudian adalah sektor-sektor properti. Kita bisa lihat yang pertama adalah BSDE, karena kita melihat bahwa BSDE ini memiliki land bank paling besar dan istilahnya dia walaupun COVID performanya masih net profit. Dan untuk BSDE kita melihat dia udah mulai konsolidasi di area kisaran 1050 sampai 1100. Nah, kita bisa mulai cicil beli di kisaran angka tersebut dan kemudian kita bisa lihat titik selanjutnya di mana kita bisa cicil di kisaran angka 1000. Oke, thank you Pak. Terima kasih banget untuk masukannya. Wih, semoga itu membantu para sobat bisnis untuk menentukan pilihan dalam berinvestasi. Kalau kita ngelihat ya, di data yang tadi tuh, yang pada ARB, sebenarnya sih masuk akal. Karena memang secara per, mereka udah ketinggian, ya nggak? Mengutip dari omongannya Pak Lo, pasar modal itu adalah pasar yang kejam karena tidak pandang bulu. Jadi sebelum membeli, pastiin dulu saham yang kamu beli itu adalah perusahaan yang baik. Jangan sampai beli saham kayak beli kucing dalam karung. Oke, saya Pandu. Sampai jumpa lagi di program Ramalan Saham pekan depan. Like dan subscribe channel ini ya. Dadah! Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi dan selamat berinvestasi.